Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nawinata Kusuma Hasibuan dengan NIU 496400. Di sini saya akan mempresentasikan final project saya, PowerPoint saya di mata kuliah Mikroekonometrika yang berasal dari Universitas Gadjah Mada. Nah, untuk judul finpro saya ini atau final project saya ini adalah menjelaskan bahwa pengaruh kemampuan dasar, motivasi belajar, jam belajar, dan fasilitas sekolah terhadap prestasi akademik siswa SD di Indonesia, analisis empiris dengan data IFLS 5. Mungkin langsung saja. Nah, mungkin untuk masuk ke latar belakang dari proyek saya ini mengenai pendidikan yang memiliki peran fundamental untuk membentuk kualitas sumber daya manusia atau SDM yang produktif dan berdaya saing, yaitu sebagai fondasi juga ke seluruh jenjang pendidikan, mutu pendidikan dasar, menentukan kemampuan kognitif, sosial, dan karakter siswa yang nantinya menjadi modal utama dalam membangun ekonomi jangka panjang, salah satunya seperti Indonesia. Nah, untuk permasalahan dari kesenjangan prestasi di Indonesia ini mungkin kita bisa lihat secara langsung ya. Untuk pendidikan di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam 2 dekade terakhir, dan namun masih terdapat tantangan di mana dalam hal pemerataan kualitas pendidikan dan capaian akademik antar wilayahnya. Lalu banyak studi juga dalam laporan nasional menunjukkan adanya kesenjangan prestasi antara daerah perkotaan dan juga pedesaan yang seringkali dipengaruhi oleh perbedaan fasilitas sekolah, kualitas pengajaran, dan latar belakang sosial ekonomi keluarga siswa. Lalu untuk konteks dan tantangan di Indonesianya itu bisa dilihat dari kesenjangan kualitas pendidikannya semakin kompleks karena fasilitas pendidikannya antar wilayah masih belum merata, lalu kualitas gurunya juga yang bervariasi, motivasi belajar siswa yang relatif rendah juga, dan faktor-faktor yang menunjukkan adanya keterkaitan antara kondisi sosial ekonomi, kualitas sekolah, dan serta karakteristik siswa terhadap hasil belajar. Nah, situasi ini menuntut adanya kajian empiris untuk memahami sejauh mana faktor tersebut berkontribusi terhadap prestasi akademik siswa sekolah dasar. Nah, untuk teman-teman mungkin bisa lihat temuan dari literatur internasionalnya menurut Hannes Heck dan Huisman 2015, di mana kualitas pendidikan merupakan penentu utama pertumbuhan ekonomi, namun juga bukan sekedar lama sekolah. Dan ini temuan juga sejalan dengan Hubkau, di mana 2017 menunjukkan bahwa latar belakang sosial ekonomi, lingkungan belajar, dan karakteristik individu siswa turut mempengaruhi prestasi akademik. Maka pencapaian siswa ini berarti bisa dibilang dipengaruhi oleh faktor sekolah maupun kondisi keluarga dan lingkungan. Nah, untuk tinjauan pustakanya saya menggunakan 7, di mana ada Hans Huisman, di mana untuk kemampuan kognitifnya di temuannya dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan prestasi belajar. Namun untuk celah literaturnya fokus pada tingkat makro atau negara, belum mengkaji pengaruh faktor individual siswa seperti motivasi dan jam belajar. Nah, selanjutnya Rian Endici 2 tahun 2000, di mana celah literatur dari paper ini dan pembahasan saat ini, topik saya tidak menguji hubungannya empiris dengan variabel sosial, ekonomi, atau lingkungan sekolah. Lalu Engels and Levy tahun 2002, konteks negara maju, sulit ditinggalasi untuk negara berkembang seperti Indonesia dalam celah literaturnya. Lalu Glau and Kramer tahun 2006, celah literaturnya kita menemukan tidak menyoroti interaksi antara motivasi belajar dan fasilitas pendidikan. Lalu Hubkau tahun 2017, celah literaturnya belum menguji konteks negara berkembang dengan ketimpangan tinggi seperti Indonesia. Lalu Soleh dan Sadia tahun 2018, di mana celah literaturnya cakupan geografis terbatas, tidak menggunakan data mikro juga nasional seperti IFLS, dan yang terakhir adalah Santos 2015, di mana celah literaturnya tidak mengukur faktor perilaku siswa atau motivasi dan jam belajar. Oke, mungkin kita next. Nah, mungkin teman-teman bisa dilihat di mana suatu pertanyaan dan hipotesis peneliti dan bagaimana pengaruh kemampuan dasar motivasi belajar dan fasilitas sekolah terhadap prestasi akademik siswa sekolah dasar di Indonesia ini. Untuk hipotesisnya yang pertama, kemampuan dasar siswa
berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi akademik karena menjadi fondasi proses belajar selanjutnya. Yang kedua, motivasi belajar meningkatkan intensitas dan efektivitas belajar sehingga berkontribusi positif terhadap capaian akademik. Yang ketiga, jam belajar baik di sekolah maupun di rumah memperkuat hasil belajar melalui peningkatan waktu paparan terakhir materi. Dan yang terakhir, fasilitas sekolah yang memadai, sarana belajar, lingkungan kelas, akses teknologi mendukung pencapaian akademik yang lebih baik. Mungkin di sini ada tertulis ekspektasi berdasarkan literatur yang saya gunakan, yaitu berdasarkan Honeset and Westman 2015 serta Hubkau 2017, di mana faktor diperkirakan akan berhubungan positif terhadap prestasi siswa, namun besarnya pengaruh dapat bervariasi antar wilayah dan jenis sekolah karena perbedaan konteks sosial, ekonomi, serta kualitas dari pendidikannya, seperti saya sudah jelaskan sebelumnya. Oke, mungkin bisa next. Nah, di sini data dan variabel yang saya gunakan untuk project ini, seperti yang saya bilang sebelumnya, saya menggunakan sumber data Indonesia Family Life Survey atau IFLS 5, di mana survei longitudinal berskala nasional yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, karakteristik individu di lebih dari 13 provinsi yang mewakili 83 provinsi populasi Indonesia. Data ini juga mencakup tentang anak usia sekolah dasar termasuk kemampuan dasar, lingkungan belajar, kondisi keluarga, dan fasilitas sekolah. Untuk variabel dependennya prestasi akademik siswa seperti nilai tes, kemampuan atau skor literasi atau numerisasi, di mana untuk kejelasannya independennya untuk variabel independen utamanya adalah kemampuan dasar, motivasi belajar, jam belajar, dan fasilitas sekolah. Dan untuk variabel kontrolnya seperti saya menggunakan umur, jenis kelamin, status sosial ekonomi keluarga, serta lokasi seperti desa atau kota. Untuk kesesuaian data dengan penelitian, IFLS sangat relevan yang pastinya ya untuk mengukur penelitian ini, di mana menyediakan data mikro kaya terus dan terukur secara kuantitatif. Lalu dengan struktur panel dan cakupan wilayah yang luas, lalu penggunaan IFLS juga memungkinkan formulasi kebijakan berbasis bukti dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Oke, setelah saya menguji, ini adalah metodologi dan hasil utama yang saya dapatkan, di mana model ternyata tidak signifikan secara keseluruhan, di mana hasilnya 0,8, di mana berarti variabel yang digunakan belum mampu menjelaskan variasi prestasi akademik. Lalu, R-square sangat kecil, model menjelaskan kurang dari 0,1% dari variasi data. Yang ketiga, tidak ada variabel independen signifikan. Lalu yang keempat, konsistensi hasil antara model seperti OLS, robust, cluster menunjukkan hasil stabil meskipun efeknya tidak signifikan. Intercept signifikan, ada nilai rata-rata prestasi akademik dasar sekitar 111,8 terlepas dari faktor yang diuji. Lalu yang terakhir, implikasi di mana diperlukan penambahan variabel lain yang lebih representatif, misalnya seperti kualitas guru, dukungan orang tua, lingkungan sosial, atau pendekatan non-linear untuk menangkap variasi prestasi siswa. Nah, untuk kesimpulannya bisa dilihat di mana hasil dari data IFLS ini menunjukkan bahwa kemampuan dasar, motivasi belajar, jam belajar, dan fasilitas sekolah belum berpengaruh signifikan terhadap prestasi akademik siswa SD. Temuan ini juga menandakan bahwa determinasi prestasi siswa di Indonesia lebih banyak ditentukan oleh faktor struktural dan sosial ekonomi, serta latar belakang keluarga, kualitas guru, serta lingkungan belajar yang mendukung. Selain itu juga rendahnya variasi signifikan antar faktor menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif dan konseptual terhadap pendidikan dasar. Untuk arah studi selanjutnya mungkin menambahkan variabel sosial ekonomi, rumah tangga, kualitas sekolah, dan karakter guru untuk memperkaya model analisis. Lalu menggunakan metode panel data atau hierarchical linear modeling atau HLM agar dapat menangkap pengaruh antar level individu, sekolah, lalu wilayah, dan mengeksplorasi hubungan antar motivasi belajar, kesejahteraan emosional, dan capaian akademik secara longitudinal. Untuk implikasi kebijakannya terdapat 4, di mana meningkatkan kualitas guru dan pedagogika aktif,
lalu menguatkan peran keluarga dan motivasi belajar, pemerataan fasilitas dan mutu pendidikan antar wilayah, lalu yang terakhir penguatan evaluasi kebijakan berbasis bukti atau evidence based policy. Oke. Nah, mungkin itu saja dari presentasi saya, dan untuk referensi yang saya gunakan mungkin bisa dilihat di slide terakhir. Dan mungkin itu saja dari hasil presentasi final project saya atau penelitian saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan ataupun kurang jelas dari hasil presentasi saya ataupun hasilnya. Semoga untuk dari hasil penelitian saya ini akan dapat berpengaruh untuk kedepannya atau ke penelitian selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.